Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadratul Mukarram, ayahanda tercinta, guru kita, syekh kita, al-alim al-allama al-arifillah Musaggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah pendiri dan pimpinan pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, tempat di mana Al Ustadz Aziz dulu menuntut ilmu tafaquhan wa ta'ammuqan selama berpuluh-puluh tahun di kota Parung Bogor. Kita doakan juga umuna tercinta, Umi Wahida serta segenap ahlul bait dan pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kalau kita lihat di banner, selain ada logo pondok pesantren Jaisyur Rahman, ada logo At-Taqwid, juga ada logo Duta Quran Indonesia. Apa ini Duta Quran? Duta Quran Indonesia adalah satu lembaga yang mendampingi lembaga-lembaga Al-Quran dan pengajian-pengajian sore itu seperti TPQ dan TPA untuk bermetamorfosis, berubah, berkembang, maju menjadi pondok pesantren. Mana salah satu contohnya? Ini pondok pesantren Jaisyur. Coba kasih tepuk tangan dulu. Hadratul Mukarramin, para bapak, ibu, masya Allah, anak-anak ayah, adik-adik ayah semuanya. Sudah siap ngaji ini? Siap? Siap tuh ibu? Handphonenya dimatikan yang punya handphone. Kalau di tengah pengajian ada handphone yang berbunyi, kita sepakati handphonenya kita jadikan door prize. Anaknya tolong dikondisikan. Kalau di tengah pengajian ada anak kecil yang nangis, kita sepakati anaknya kita jadikan door prize. Bapak dan ibu sekalian, kumaha dararaman? Alhamdulillah, maha eta kaleng pembuat isina masih kena biskuit atau nabitos berupa dan rengginang. Oh, rengginang ya nama. Palingan salamna ada loyo ya. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya door prize ya. Saya pengen berbagi. Ini tebel itu duit semua ya. Siapa yang doyan duit di sini? Alhamdulillah saya nggak pernah makan duit. Saya makannya ibu-ibu makan duit, makan nasi. Jadi nggak doyan duit. Boleh kan? Masya Allah ya. Kampung, namanya kampung apa? Cibogo, Masya Allah. Ci artosna cainya. Lanjut. Bogo. Bogo. Kamogo. Ikan. Oh, ikan Bogor. Oh, ikan bogo. Jadi yang kena balas bogo dia nanti pakai ikan bogo gitu ya. Balas tuh. Ada kumisnya bogo. Berarti yang ada kumisnya kayak Ustadz Asep ini. Pantesan tinggalnya di Cibogo ya. Alhamdulillah, tadi saya sebenarnya Bu, perjalanan menuju ke pondok pesantren ini udah baca syahadat, udah ditalkin. Nah, ya. Di sini etap ya Allah tanyakan jika namanya. Uruna jika namanya Allah subhanallah. Ini mau ke pondok pesantren atau mau menuju ke jurang? Ini gimana nih, antara rumah sakit atau alam barzakh ini? Tadinya alhamdulillah karena niat ingin taklim ketemu sama ibu-ibu semua. Alhamdulillah Allah kasih selamat. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa kumpul ya. Ibu-ibu di sini yang paling sepuh mana? Cung? Ngaku-ngaku ibu mah paling baru 17 tahun kan? Sisanya maksudnya? Coba, sana paling sempurna, wabi dipasihan hadiah. Oh emak, sama nama ya selama? Genep 4 jalan. Genep 4 jalan, jalan ke mana? Kasih Bogor. Genep seberapa tadi? Genep seberapa? Genep 4 jalan. Genep 4, Masya Allah. Upami saya sana seberapa? Bonusnya. Wabi dipasihan hadiah 200.000. Alhamdulillah. Tenang mak. Atau makan gunting mak. Masa nama? Andu tekan cantik mak. Ya. Oyong anu berem, anu biru, anu abu-abu mak. Anu berem.
buat tim media ini aja. Tim media, tenang, cicing. 5 lembar ya. 5 lembar ya. Ma, kan dia ma. Ma kan dia. Ma kan dia. Ma punten iya sabaraha ma. Iya sabaraha. Nona gede opat. Di payun aya angka sabaraha. 5 jantan 50.000 leres teh. Iya 50, iya 50. Iya 50, iya aya 50 jantan sabaraha. Aya 50.000 na opat. 200 alhamdulillah jang meser beres. Alhamdulillah sing panjang yuswa namanya wa iyakum. Amin 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 alhamdulillah ya. Tina 50.000 tuh kami rebet ya panjang alhamdulillah alhamdulillah. Tadinya saya berharap mudah-mudahan si Ustaz Istina nambah ya. Akhirnya ayah doakan nambah solehah. Kami nambah jumlah ya. Alhamdulillah Cibogo ya. Pondok pesantren Jaisyur Rahman. Nanti artusnya Ustaz Jaisyur Rahman. Tentara Ar-Rahman, tentaranya Allah. Jadi siapa saja yang ingin putra putrinya Allah pilih menjadi tentaranya Allah, masukin tuh ke pondok pesantren Jaisyur Rahman. Karena sahanu gaduh incu, anu gaduh putra Yuswana antara 4 dugi ka 15 tahun. Ayo, anu pangseurna di pasian hadiah deui Pak. Da seueur antosna ya. Anu pangseurna mana? Ma sabaraha? Hiji, nangan hiji mah. Ibu sabaraha? 3. Incu akan lebih kurang kali. Incu aya teh. Oh tergabung anu kene ya. Ya ibu sabaraha Bu? 10. Mana buktosna mana candakan dia? Aya. 10. Anu murah kali sabaraha? Kurang kali 8. Anu alih kene aya teu? Aya. Yus sabaraha? Yuswan 20. 20 eta mah geus kada luar saya. Eta kene ngabohongnya. Sanes anu incu, emak gaduh incu sabaraha? Itu mah kene 10. 10. Eta teh incu sadana di kalangan manusia. Alhamdulillah 10. Masya Allah 10. Di mana linggih? Linggihna di mana sanes anu linggih di sini? Anu biasa lebet ka ieu pondok pesantren. Di mana? SMA Sakarola. Anu SMP atau SD nya aya teu? Aya sabaraha? 2. Oh, PAUD hiji. Tiasa dilebetkan ka dieu teu? Insyaallah. Hadiah ti abdi. Ka dieu mah. Hoyong anu beureum biru abu-abu mah. Dia mah. Sabar teh mah tadi mah. Di abdi di pasian 400.000. Alhamdulillah. Ieu sabaraha? Ieu sabaraha? 100. Ieu sabaraha? Sabaraha? Jangan 100 na ieu sabaraha? 400.000. Alhamdulillah. Yang naon? Amin. Anu tadi teh request. Amin. Mapunten eta jang meser naon? Oh. Amin. Kula yang meser skincare nya. Mama teu kedah glowing bener. Kumargi di Cikundul teh aya abdi kantos membaca sebuah berita, headline judul beritanya seorang ibu-ibu meninggal kelaparan dalam keadaan glowing. Itu sangat mengagumkan. Skincare kebeli tapi beras nggak ke? Masya Allah. Bapak-bapak anak bapak hadir. Anu pangsepahna mana? Aya Bah Haji sareng ieu Abah sabaraha Yuswa? Bah sabaraha Yuswa? Genep 8. Abah sabaraha? Hilap deui. Hah? 78. Allah karim. Rasulullah bersabda a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah umat sahabat.
Gini tos offside. Masya Allah. Ku abdi dipasihkan hadiah 200.000. Mangga Bah, sana Bah. Alhamdulillah. Ulah jangan ngeser uduknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing manfaat barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi begini ibu ibu. Abdi badeng ngadongeng salutnya. Abdi badeng ngadongeng. Awal 2000-an ya. Antum masuk pesantren tahun berapa, Ustaz? 2003 nih, Ustaz Aziz, satu angkatan sama saya. Masuk pondok pesantren 2003. Pondoknya masih tanah. Asramanya bukan gedung seperti ini, betul ya? Masih apa? Ustaz Aziz, bilik-bilik saung. Masih saung-saung bambu. Di tingkat-tingkat. Di atas buat tidur anak-anak, di bawah buat nyimpen cucian yang udah direndam 3 hari 3 malam. Nah itu kerjaan antum. Tapi ternyata di saat itu, pada saat pondok pesantren masih tanah, asrama-asramanya masih bilik bambu, beliau Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Habib Sagaf Al-Mahdi bin Syawak Al-Salim, beliau menyampaikan, nah nanti pondok pesantren kita punya masjid yang besar di sebelah sini, ditunjuk. Kampusnya di sebelah sana, ditunjuk. Padahal waktu itu yang tanah yang ditunjuk itu masih berupa ilalang. Orang hampir tidak ada yang percaya karena di situ pohon karet yang namanya tempat jin buang anak. Aslinya Bu, ditunjuk lagi nanti kau akan kuliah di sana. Yang tempat yang ditunjuk itu masih semak belukar, bahasa Inggrisnya leweng. Gak ada yang percaya. Tapi ternyata waktu yang memberikan bukti dan jawaban. Hari ini menjulang tinggi gedung-gedung bertingkat-tingkat, beton, besar, bagus, mewah, santrinya. Di zaman ayah 2010 itu santrinya mencapai 23.000 santri. 23.000 santri itu semua dari kalangan manusia, nggak ada jin, nggak ada dunia. Artinya semua makan nasi, Pak. Berapa masaknya satu hari? Satu hari 7 ton. Sanes 7 karung, sanes 7? Ibu-ibu kantos masak 7 ton. Ubangi hajatan. Pangsilannya sama dah. 2 kintal, 3 kintal. 10 deka. Di pondok pesantren Al-Asri Ahlul Iman satu hari 7 ton. Setiap hari sampai hari ini. Pertanyaannya, kira-kira Mejikomna seagam kumaha? Pertanyaannya, kira-kira Tuhan yang memberikan rizki kepada Nurul Iman 7 ton satu hari, apakah sama dengan Tuhan yang akan memberikan rizki untuk pondok pesantren Jaisyur Rahman? Yaitu Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan yang mencukupi rizki 23.000 santri di pondok pesantren Al-Asri Ahlul Iman adalah juga Tuhan yang akan mencukupi rizki untuk santri-santri di pondok pesantren Jaisyur Rahman. Tuh Ustaz Aziz, ini nggak usah khawatir. Ya, ikhlas, insya Allah ikhlas. Diizinkan? Alhamdulillah katanya. Jadi hari itu barangkali orang nggak percaya, sama seperti ibu-ibu di sini. Ustaz Aziz berdiri di sini menerima wakaf dari Al Mukarram Bapak Haji Ustaz Iwan Ridwan. Alhamdulillah. Apakah itu sebuah anugerah untuk Ustaz Aziz? Secara hakikat mungkin itu anugerah, tapi secara syariat itu adalah amanah dan amanah yang sangat berat. Apa sebab? Sebab Ustaz Aziz di sini teu aya nu gaji. Nanti kalau santri sudah pada bermukim di sini, tanya sama Ustaz Aziz, ada nggak dipungut biaya infak setiap bulan? Pada ayat itu? Tidak. Jadi Ustaz Aziz mah udah nggak butuh makan. Udah manusia setengah malaikat. Nggak ada tuh. Dipungut-pungutin biaya gedung, biaya pendaftaran, biaya biaya penginapan, asrama, biaya makan, biaya semua sudah ditanggung. Apa kata Al-Quran? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Apa itu surat tahun ini, Mbak?
Masuk di aus kan? Surah naon? Ayo, A. Al-Ikhlas, sanes. B. Al-Falaq, sanes. C. Yasin. Apa C? Astagfirullah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta ujrah, tidak minta bayaran, tidak minta honor, tidak minta gaji, tidak minta dibayar, tidak minta upah. Siapa? Ustaz Aziz. Apa kata Quran? Ikuti. Kalau Quran udah suruh kita untuk ikuti, kewajiban kita untuk kemarin musim caleg pagi-pagi ayah serangan fajar, alhamdulillah ditampi tuh, dicoblos tuh. Mereka yang memberi ada maunya nggak? Ada maunya. Ustaz Aziz memberi ilmu, berbagi ilmu, memberi kesempatan. Ustaz Haji Irwan, Ustaz Haji Iwan Ridwan memberikan tempatnya, bangunannya, masya Allah. Minta ujrah apa tidak? Ibu-ibu datang ke pengajian ini dipungut biaya nggak? Malah dibasihan alhamdulillah. Ya. Yang di luar-luar ya insya Allah ya. Besoknya nggak dibagi-bagi ya. Alhamdulillah. Jadi kita mesti bersyukur ada Ustaz Aziz, ada Ustaz Tama, ada Ustaz Sandra. Di sini ada Kang Ustaz Rafli yang nanti akan lulus dan insya Allah akan menjadi penguat ya. Ya Ustaz Rafli ya, lulus ke sini, nggak usah kemana-mana, ke sini nih, perkuat nih pondok ini nih. Cita-citanya pondok pesantren Jaisyur Rahman itu bukan menampung 100-200 santri. Cita-citanya 40.000 santri. Dari mana angka 40.000 itu? Dari Abah. Abah dulu pernah menyampaikan sewaktu beliau masih ada, nanti muridku itu 40.000. Gak tahu siapa yang bakal punya murid 40.000. Sudah nanti Ustaz Aziz, Ustaz Asep, Ustaz Rafli, Amang Sidi, Al Ciloki. Mana Cilok mana? Mana Cilok? Nah itu catat do, Cilok do. Jadi ini santri ayah yang sudah belajar wirausaha. Tabungannya di ayah, nabung di ayah untuk persiapan menikah itu sudah 14 juta. Hasil dari apa? Nih, dari sini nih. Jadi di pondok pesantren Abdi diajari wirausaha. Ini salah satu buktinya. Alhamdulillah. Gratis Bang ya? Sponsor Bang ya? Alhamdulillah, sponsor. Alhamdulillah. Iya teh di Jepang namina Shiloko. Shilokuyu. Ayo tebu. Ayo, Bang bagikan mah. Ayo. Asisten. Itu kan bos. Saya nanti bagi hasil. Ayo nyandak. Ayo gigi. Ayo. Awas terkendahnya. Ayo. Bisa kasih dulu. Pokoknya nanti kalau kejang-kejang, yang lain jangan. Ya. Aman ya. Nah, enggak Pak. Ulah dituang kita kagak namanya. Alhamdulillah orang iklan ya. Alhamdulillah jantan pengawasan orang itu dia teh disponsori oleh Cilok Amang Sidik. Tepuk tangan dong. Tenang Mang, tahu dua ayah Mang, tenang. Jadi ini masih jomblo. Ibu-ibu ada yang pernah nonton film zombie? Zombie pernah? Zombie itu kalau nyerang sendirian apa rame-rame? Rame-rame. Kenapa rame-rame? Karena zombie kalau nyerangnya sendirian bukan zombie tapi zomblo. Nah, ini Amang Sidik zomblo. Ada zomblo di sini, zomblo banyak. Mama ngaku jomblo. Saya punya pantun untuk yang jomblo-jomblo. Siap bilang cakep ya? Siap bilang cakep? Jalan-jalan ke Cikidang, berkeringat basah bajunya. Buat kalian yang sedang berjuang, tetap semangat biarpun ditinggal pas lagi sayang-sayang. Mongi antos. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Pokoknya hidup mah dibikin tenang, dibikin bahagia. Karena saur abang teh mau bahagia, mau sedih, kita manusia hidup mah pasti bakal naon? Mati. Emang ada yang mau hidup teman-temannya pada mati semua kita hidup sendirian? Jadi bagaimana ayah? Katanya peresmian pondok betul di awal apa tuh? Tanggal berapa tuh?
7 Januari pondok ini sudah diresmikan. Tapi menunggu santri baru nanti Juni, Juli tahun ajaran baru, rasa-rasanya masih lama nih. Padahal Ustadz Aziz sudah siap, sudah on fire, sudah benar-benar siap untuk berbagi ilmu. Jadi bagaimana? Ustadz Aziz dan rekan-rekan asatid, termasuk Ustadz Hendy sudah siap berbagi ilmu. Nggak usah nunggu nanti Juli, kata Ustadz Aziz. Saya sudah siap untuk berbagi sekarang juga. Untuk siapa? Bukan untuk santri-santri yang jauh, tapi untuk santri dari putra-putri dan cucu-cucu, emak-emak, abah-abah yang ada, yang tinggal di lingkungan Cibogo Pasirangin. Pasirangin? Hah? Cibogo? Hah? Langka? Nangka Koneng. Mana nangkana? Nangkana Koneng. Tapi tak ada nangkananya. Masya Allah. Jadi bagaimana? Ya udah, emak-emak hari ini yang udah makan cilok, ya, ayah doakan mudah-mudahan ciloknya tidak beracun. Untuk yang masukin anak dan cucunya ke pondok pesantren dan rumah Quran Jaisul Rahman. Jadi gimana ayah kalau mau masukin? Nanti kejang-kejang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dijual berapa Pak ini? Kulan? Ininya kalau dijual berapa? Tah naros ka amangat ah. Mang sabar mah. Kan suka jualan cilok. Sabar mah. 2000. Jangan ibu mah kan naik 1.500. Oh, pernah dibayar? Diskon 2.000 rupiah. Mau bayar ke amangnya langsung boleh. Kalau nggak punya uang ditraktir ku ayah dah, ayah mah uangnya alhamdulillah. Jadi Abah Al-Habib Sagaf Mahdi bin Syekh Wakar bin Salim menampung 23.000 santri, dikasih makan sehari sampai 7 ton. Orang berdatangan tidak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Uni Emirat Arab, dari Yaman, dari mana-mana datang nanya, Habib, kenapa tiap hari Habib ini berbagi segini banyak, kasih makan orang segini banyak, 7 ton satu hari. Uangnya dari mana? Uangnya dari, Ibu tahu nggak uangnya dari mana? Hah? Dari mana? Tidak aku jalan cilok. Hah? Jadi Abah menjawabnya ringan. Oh, saya punya pohon uang. Punya pohon? Di Abah mah punya pohon uang. Di mana Bib pohon uangnya? Saya pengen selfie. Cek orang-orang teh. Oh, pohon uang itu adalah salawat syajaratun. Salawat apa itu Bib? Syajarah artinya uang, nukud artinya syajarah artinya pohon, an-nukud artinya syajaratun nukud, salawat pohon uang. Salawat Abah. Bagaimana bacaannya? Bayang tuh ibu-ibu. Jadi saya bisa melihat ibu-ibu yang datang ke sini itu ayah anu nuju gaduh masalah, terus ayah nu nuju dililit hutan, ayah nu bestian sareng Bang Emo, ayah anu gaduh lagi panci, kayaknya. Nah, bagaimana caranya? Sekali lagi, Tuhan yang memberikan rezeki untuk Nurul Iman 23.000 santri itu adalah Tuhan yang akan menyelesaikan dan melunaskan semua hutang-hutang kita. Yakin dah? Bagaimana amaliyahnya? Dapat ijazah dulu dari Habib Sagaf. Tapi nanti ijazahnya ayah mau kasih di akhir pengajian. Jadi yang pulang duluan gak bakal dapat ijazah ini. Saya punya teman pengusaha sedang bangkrut. Dia datang ke pondok, ayah, saya dipanggil ayah bukan ustaz, karena kalau ustaz ilmunya door prize, bungkus. Asal begini, asal bundanya. Apa tadi sampai mana tadi? Nah, sampai mana tadi? Ayah didatangi teman, ayah. Kenapa dipanggil ayah? Karena kalau ustadz mah ilmunya harus banyak. Tuh Ustadz Aziz ilmunya banyak. Ayah mah dipanggil ayah. Yang penting anaknya banyak. Ayah mah anaknya banyak. Alhamdulillah. Sekarang di pondok ayah 330 santri. Alhamdulillah. Belum 7 ton satu hari. Hanya 5 karung satu hari. Eta getos ngep-ngepan ibu-ibu. Tapi gini ayah di sini. Nah, tapi get gaduh pohon uang kan pohonnya masih kena alih. Pohon syajaratun sholawatnya bagaimana? Ijazahnya bagaimana? Akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini.
Jadi datang ini teman ini datang. Ayah, saya sedang punya 2 masalah. Apa masalahnya? 1, kata dia. Utang saya sekarang 1,2 miliar. 1,2 miliar. Eta nolnya sama rahama. Duka sama raha. 1,2 miliar. Yang kedua, sekarang toko saya sudah disita sama bank. Saya nggak bisa jualan lagi. Gimana caranya ayah nyelesaikan masalah ini? Saya bilang saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah datangnya dari Allah, maka Allah yang memiliki jalan keluar masalah. Makanya kebanyakan kita ini masalah kita nggak kelar-kelar. Apa sebabnya? Sebabnya karena kita ini sibuk mencari jalan keluar masalah. Padahal Allah tidak memerintahkan sekalipun kepada kita untuk mencari jalan keluar masalah di saat kita punya masalah. Tuh, tinggal. Ada yang sedang ribut sama suaminya, ribut sama istrinya, ribut sama anaknya. Alhamdulillah saya nggak pernah ribut sama istri saya. Orang-orang lain katanya kalau masuk ke mall istrinya selalu digandeng, katanya romantis. Itu bukan romantis. Kalau ibu-ibu digandeng sama suaminya di mall, ya, di swalayan, digandeng tangannya jangan GR dulu. Suami ibu-ibu bukan sedang romantis. Suami ibu takut, ibu ngambil sepatu, ngambil gamis, ngambil sendal. Kalau saya masuk ke mall, istri saya lepasin, silahkan jalan, nggak perlu digandeng, bebas. Nunjuk gamis yang paling mahal, silahkan. Nah, artosnya saya. Nyadak sepatu anu paling awis, mangga. Nunjuk sendal anu paling terbaru, mangga. Nunjuk doang mah gratis. Nunjuk. Pulang. Jadi ibu dan bapak itu mesti ada keromantisan dengan pasangan hidupnya. Ya Allah, ayah, saya mau romantis kayak gimana? Suami saya kerja dengan musep, ayah. Pulang-pulang pergi gelap, pulang nggak dapat lauk, malah udut 2 bungkus habis, kopi 6 gelas habis. Betul, ayah. Kayak begitu ayah. Ayah. Suami ibu sanes? Ayah. Oh, terus ayah. Tarang namanya. Terus ayah ya. Musab sebetulnya, masya Allah. Padahal musab mah profesi anu moal tiasa maju. Kumaha? Da upami maju kaju maju kaju. Jadi gimana kalau sedang kena masalah? Emang nggak boleh cari jalan keluar masalah? Nggak boleh. Jadi nggak usah ikhtiar wajib. Jadi nggak usah usaha wajib. Jadi nggak usah bekerja nggak wajib. Tapi mencari jalan keluar masalah itu bukan ranah kita, itu bukan wilayah kita. Karena jalan keluar masalah adalah wilayah dan ranahnya Allah, haknya Allah. Allah yang menciptakan masalah, di tangan Allah ada jalan keluar masalah. Tugas kita apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah hadiahi kepada orang tersebut jalan keluar masalah. Jadi sekarang masalah kita nggak kelar-kelar karena kita sibuk mencari jalan keluar masalah. Padahal kalau kita sedang kena masalah, tugas kita hanya bertakwa dan jalan keluar masalah sudah disediakan oleh Allah. Jadi banyak hari ini orang yang katanya marah sama Allah. Gara-gara sudah berdoa, doanya nggak dikabul-kabulin. Padahal kemarin sudah masuk Ramadan. Katanya Ramadan itu bulan yang mustajab untuk berdoa. Saya udah doa, utang saya nggak lunas-lunas. Ayah bagaimana? Saya punya masalah, sudah berdoa nggak kelar-kelar masalah saya. Ayah gimana? Makanya hari ini ayah tegaskan, ibu-ibu yang sedang punya masalah, sebesar apapun masalah ibu hari ini, tenang saja. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Ketika kita angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Jadi ngerti? Allah Maha Besar. Ketika hati kita mengucapkan Allah Maha Besar, harusnya semua menjadi kecil. Utang kita segede apapun menjadi kecil. Masalah kita segede apapun menjadi kecil. Kang Ustadz Rofli, wah ya Allah saya pengen ikut nikah barakat ya.
Atuh, tapi saya belum punya modal. Sabar modal 20 juta. Agak kata Nabi kecil. Kecil karena Allah Maha besar. Karena di Nurul Iman itu dinikah-nikahin, Bu. Dinikah-nikahin. Nih Ustaz Aziz korbannya nih. Ketemu sama sang pujaan hati di pondok pesantren. Jadi Nurul Iman mah lulus dapat ijazah dan dapat ijab sah. Insya Allah nanti putra-putri ibu-ibu yang mondok di sini lulus dapat ijazah dan dapat ijab sah. Ini doang yang kayak ikutan nih. Enggak kemana ya? Alumni belum lulus. Dapatnya di sini. Masya Allah. Jadi begitu. Dinikahin karena kesempurnaan seorang guru itu memberi ilmu dan menikahkan muridnya. Dan Abah sudah melakukan itu. Muridnya dikasih ilmu sampai sarjana. Bahkan hari ini beberapa rekan satu angkatan sudah S3, sudah doktor, dan juga dinikahkan. Alhamdulillah. Jadi gak usah khawatir, antum sudah ada jodohnya. Afli, meskipun jodoh antum masih OTW. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah Maha Suci yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan. Ada langit, ada siang, ada susah, ada mudah. Semua ada pasangannya, ada masalah, ada jalan keluar masalahnya. Yang ada pasangnya emak itu doang tuh masalah itu. Ini kita ada. Oh iya tak ya. Canda emak. Jadi begitu. Ketika kita bertanya, ya Allah, kenapa masalah saya nggak kelar-kelar? Kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan? Barangkali di saat kita sudah berdoa tapi doa kita tidak dikabulkan, Allah sedang menikmati rintihan-rintihan doa kita di sepertiga malam kita. Pernah nggak ketemu sama pengamen? Sering. Pengamen kerjanya naon? Nyanyi, nyuwunkeun acisnya. Tapi pengamen itu ada dua, ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya cempreng. Yang suaranya bagus kita dengerin, nikmat, lezat, adem, menenteramkan. Tapi yang suaranya cempreng biasanya kita terganggu, buru-buru kita kasih duit 2.000 biar naon? Biar pergi. Nah kita mungkin ketika sedang berdoa, bermunajat kepada Allah, doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin Allah sedang menganggap kita seperti pengamen yang suaranya merdu. Jadi Allah tidak langsung kabulkan. Biar nanti malam ketemu lagi, berdoa lagi. Jadi yang doanya belum dikabulkan, jangan putus asa dan jangan sekali-kali rusak prasangka kita kepada Allah. Nabi Yunus, Nabi Rasul. Di Cibogo ayatnya Nabi. Ayatnya Rasul ayatnya. Kita semua bukan Nabi, kita bukan Rasul. Nabi Yunus yang Nabi, yang Rasul dihukum oleh Allah masuk ke dalam perut ikan paus, ikan duri. 40 hari 40 malam berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, keluarin dong saya dari perut ikan nun ini. Dikabulin apa enggak? Selama 40 hari 40 malam tidak langsung dikabulkan. Baru ketika di hari ke-40 ikan yang menelan Nabi Yunus itu bergerak, berenang, menyelam ke tepian pantai Batu. Keluar Nabi Yunus, selamat apa selamat? Apa jadinya ketika di hari pertama Nabi Yunus berdoa, ya Allah keluarkan aku ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, aku mengakui bahwa aku termasuk orang yang zalim ya Allah, keluarkan aku dari kegelapan ini. Hari pertama dikabulkan oleh Allah, keluar. Kira-kira selamat apa selamat? Tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena habitatnya ikan paus itu ada di palung laut. Siapa saja yang keluar ke palung laut itu tubuhnya akan hancur karena tekanan udara yang sangat kuat, sangat keras. Atau minimal disambar oleh ikan hiu, dikunyah-kunyah jadi cemilannya ikan hiu, mati. Tapi Allah, Zat yang maha mengabulkan doa di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Allah itu Zat yang maha mengabulkan doa di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Nanti di akhirat, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa nanti di akhirat itu banyak orang yang terkaget-kaget
Ketika berada di depan mizan, di yaumil hisab, kenapa dia kaget? Karena dia melihat ada amalan-amalan pahala-pahala yang begitu banyak yang dicatat padahal dia merasa tidak melakukannya. Tanya sama Allah, ya Allah, ini pahala dari mana? Dijawab, ini pahala kesabaran engkau ketika dulu di dunia engkau berdoa belum dikabulkan. Ada yang di akhirat dapat alfa. Ya Allah, alfa dari mana? Oh, ini adalah doa engkau dulu ketika di dunia pengen punya alfa. Dikasihnya beca. Akhirnya dikabulkan di A. Ustaz Aziz, ternyata di akhirat nanti itu mendapatkan di depannya itu ada seorang wanita yang sangat cantik, juga artis Korea. Ya Allah, dari mana ini? Oh, itu doa diam-diam kamu ketika di dunia dulu pengen punya istri kayak artis Korea. Awas di berantem. Ketahuan langsung diserang sama. Enggak, insya Allah setia. Murid Abah semua setia. Nih ayah ngasih tahu, Abah dulu berpesan, murid saya kalau ada yang nikah dua, nggak bakal saya tanya di akhirat. Nih pesan Habib Sangga. Betul nggak, tak? Betul nggak? Kemudian aku bilang enggak. Jadi begitu, Nabi Yunus saja, Nabi Rasul berdoa tidak langsung dikabulkan. Kita punya utang, udah 3 tahun berdoa nggak dikabul-kabulin, marah sama Allah. Padahal siapa yang suruh utang? Nggak ada tuh ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk akrab dan berteman dengan Bang Emo. Jadi bagaimana? Ya sudah, yang sekarang mungkin sedang susah, sedang sulit, yang penting hindari 3 hal yang akan mempersulit rezeki kita di rumah. Yang pertama, al-munaza'ah bil walid. Apa al-munaza'ah bil walid? Ribut sama orang tua. Hati-hati. Sekarang kaum liberal banyak yang sedang menarasikan bahwa banyak orang keluarga-keluarga muda yang tidak sukses karena mereka menjadi keluarga generasi sandwich. Apa generasi sandwich? Pernah lihat sandwich? Roti di tengahnya ada selainnya. Itu sandwich. Mereka itu menganggap bahwa saya, keluarga muda, sudah nggak dibebani dengan anak-anak saya, masih juga dibebani dengan orang tua saya. Harus menafkahi ke bawah, harus menafkahi ke atas. Itu kata orang-orang liberal, katanya yang menghalangi kesuksesan. Leres apa leres? Salah sama sekali. Karena apa? Al-Quran menegaskan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidin. Disebutin pertama tuh, ya Rasulullah, kalau mau infak ke siapa? Orang tua. Jadi orang tua dulu. Jadi jangan pernah ada keluarga muda yang merasa kalau menafkahi orang tua itu akan menghambat rezeki. Kalau kita orang tua masih ada, sudah punya keluarga, sisihkan penghasilan seorang suami, seorang istri, sisihkan untuk orang tua kita. Ini yang akan memancing rezeki. Tapi sekarang hari ini malah anak berani sama orang tua. Di satu daerah ayah baca, anak berani menggorok leher ibu kandungnya. Kenapa coba? Karena si anak itu kecilnya nggak ikut rumah Quran. Kira-kira kalau dididik dengan Al-Quran, tega nggak melakukan itu? Pondokin makanya, pesantrenin makanya. Siapa yang bisa menyebutkan di depan ayah apa yang lebih indah daripada ketika kita punya anak kita punya pesantren, punya santri, di hari tua kita datang ke pesantrennya, diciumin tangannya tuh sama santri-santri anaknya kita. Indah gak? Saya kalau ke Nurul Iman ngiri sampai nangis. Ngiri ke siapa? Ngiri ke Syekh Al-Habib Sangga. Beliau dimakamkan di samping kanan masjid, di tengah-tengah pondok pesantren, di mana masjidnya 24 jam tidak pernah berhenti bacaan Al-Quran dilantunkan. Masya, pengen nggak begitu? Ini Ustaz Aziz, niatnya baik, tekadnya baik, tidak ada unsur-unsur lakansur, sandes nuju nyalek, ya Ustaz Aziznya, niatnya lurus, niatnya baik, dukung ibu-ibu. Malam-malam nih, ayo salawatan, ikut datang salawatan, gado naon, buras, canang, gado naon, pais, canang, gado naon, makanan khas di dia, combro, canang, sagala canda, ATM canda, dompet canda. Nah, dia. Kita support, kita dukung Ustaz Aziz, niatnya sudah baik. Pokoknya pesan ayah satu, Ustaz Aziz ini sebelum meninggal jangan dikuburkan. Oh benar loh, masa belum meninggal dikuburkan.
Jadi begitu, punya masalah hadapi saja. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Itu rumus sudah. Artinya seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi saat ini, kita mampu. Dan kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada orang yang menyesal. Ya Allah, kalau tahu begini mah, saya ingin berdoa sebanyak-banyaknya dan doa saya tidak perlu Engkau kabulkan, agar di akhirat hari ini saya mendapatkan pengabulan doa itu. Gitu. Jadi sekarang kita doa saja. Doa sebanyak-banyaknya, nggak dikabulin nggak apa-apa. Pasti nanti ketemu di akhirat. Nanti pasti akan ketemu di akhirat. Udah pasti itu. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa sadaqa Rasuluhul Karim. Doa sebanyak-banyaknya. Jadi abah dulu ngasih tahu, kalau pengen punya rezeki banyak, tanggungannya harus banyak. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal arsy. Pintu-pintu rezeki itu menghadap langsung ke arasy-Nya Allah. Dipantau langsung oleh Allah, tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar. Wa yunzilullahu 'alan nasi arzaqahum biqadri nafaqatihim. Wa yunzilullahu, Allah menurunkan 'alan nasi kepada manusia arzaqahum, rizki-rizki mereka biqadri nafaqatihim, sesuai dengan kadar nafkahnya. Ustaz Aziz, istrinya 1, rizkinya 5 juta. Istrinya 2, asetnya. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa yang tulus dari seorang istri. Kalau yang berdoa opatan, insya Allah besok. Ini tolong jangan dikirim ke bunda ya. Bisa nggak dibukain pintu pulang lagi. Jadi begitu ibu-ibu sekalian, hidupan di bawah bahagia, di bawah senang, di bawah happy, karena kehidupan itu seperti roda yang jadi kalau kita pusing wajar, karena kita itu ada di roda yang putar, pusing wajar, karena muter-muter wae. Jadi pada saat di atas jangan congkak, jangan sombong, ketika di bawah jangan patah semangat, jangan patah hati, tetap semangat. Ada pondok yang dulunya mungkin bangunan ini tidak bergerak, sekarang akan dimakmurkan. Alhamdulillah, berarti akan ada firman Allah yang dilantunkan siang malam di tempat ini, dan janji Allah, insya Allah masyarakat yang di dalamnya ada lantunan Al-Quran dibacakan akan menjadi masyarakat yang barokah. Yang sedang punya rezeki susah, nggak punya kerjaan, jadi punya kerjaan. Yang jualannya sepi, jadi laris. Yang sedang perawan tua, ketemu bidadara surganya. Yang dari jomblo bisa bilang, Mama, mau nih amin, astagfirullah. Masih kayaknya ngomong mah, ayo deh. Masya Allah. Ya. Dari ibu-ibu sekalian, ini nanti Ustaz Aziz mau bikin, selain rumah Quran ini akan buka majlis sholawat Syajaratun Nuqud. Katanya sudah jalan juga ya Ustaz ya. Ikutin tuh, bapak-bapak ibu-ibu kumpul. Kapan? Tiap malam datang. Tiap malam datang. Karena banyak orang yang rela kepanasan, kehujanan, kerja di sawah, kerja di kebun untuk mendapatkan rezeki, tapi duduk malam hari tidak panas di tempat yang enak, ayat canetan, hanya 15 menit tidak sanggup. Bela-belain dong, perjuangkan 15 menit baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya, sholawat Jibril biasa. Berapa kali? 400 kali. Pegang tas kayak yang 100 itu muternya cuma 4 kali. Insya Allah, jangan putus, 41 hari, jangan putus. Insya Allah akan ada perubahan. Nah, ini orang ini yang punya utang 1,2 M datang nih di Ramadan tahun lalu. Ayah, bisa nggak ke rumah? Oh iya, insya Allah ada apa? Ada kabar baik. Begitu datang ke rumah, disodorkan, saya mau ngasih tunjuk 2 benda. Apa 2 bendanya? 1 kwitansi bahwa 1,2 miliarnya sudah lunas dari bank. 1,2 miliar. Yuk, nol berapa? 1,2 miliar lunas. 1 lagi benda yang ditunjukkan adalah kunci mobil. Ayah pakai ini mobil. Ininya logonya itu Toyota. Oh, mungkin Avanza kali. Oh iya, alhamdulillah tuh, makasih banyak, dikasih mobil aja. Pas dilihat ternyata mobilnya Toyota Harrier. Mah gagah teuing jang Ustaz mah pantasna paling kijang LGX gitu ya. Ini dapat Harrier. Aduh, yang kalau dipencet atasnya buka gitu doh ya. Dikenain kan kamu doh? Gue dikenain enggak? Buka ya Allah, kelihatan langitnya ya Allah. Hujan bocor. Gitu. Akhirnya saya ya
Nah, alhamdulillah. Pak, ini terlalu mewah, nggak mau lah, saya nggak mau terima ini bisi jantan fitnah, nggak mau. Saya tinggalin itu mobil di rumahnya bapak itu. Pulang ke pondok, besoknya mobilnya dianterin sama dia. Akhirnya saya panggil dia anak-anak sigor, anak-anak santri yang kecil-kecil. Yuk, ini harta dunia. Dulu abah punya Jaguar. Jaguarnya ditaruh di garasi, tidak pernah ditaruh di hati. Santri habis beras, jual, dipakai buat beli beras. Harta boleh dicari, tapi tidak boleh disimpan di hati. Saya bilang ke anak-anak sigor, yuk anak-anak sigor, kau yang pakai sandal, yang nggak pakai sandal, yang habis buka, naik semua ke mobil, injak nih harta dunia. Wa atat dunya wa hiya raghimah. Dunia didatangkan dalam keadaan hina dan kita hinakan. Terima kasih, kita terima, kita kasih. Dapat duit kasihin lagi. Biar apa? Biar semakin banyak duitnya kita. Kalau dapat duit kita simpan, dia nggak banyak duit kita. Terima kasih, terima, habis terima kita kasih. Akhirnya anak-anak sore ngabuburit, dibuka panoramiknya kelihatan, dibuka lagi sunroofnya kebuka, anak-anak naik di atas ini, di atas truk mobil, kakinya nggak pakai sandal, basah semua, kotor semua, nggak apa-apa, ini dunia kau injak karena engkau adalah satu takwim. Sedangkan mobil meskipun mewah, ini adalah asfala safili, ciptaan yang rendah. Injak. Jangan mau manusia mengejar dunia, harusnya dunia yang mengejar manusia. Ibu-ibu pengen ngejar rezeki apa dikejar sama rezeki? Mana rezeki? Tolong kejar. Diinjak-injak tuh mobil. Besoknya begitu lagi, si korban yang belum ikut, ayo diajak sama ayah. Anak-anak santri yang belum bisa naik mobil, ini latihan pakai mobil ini. Pentok juga kerasa paling. Alhamdulillah. Ayah kembaliin mobilnya, nggak doyan, ayah nggak doyan, karena mobilnya terlalu mewah. Kemarin Ramadan ya, tanggal 25 November ayah kemusibahan. Mobil dipinjam sama orang. Karena mobil ayah itu orang boleh pakai buat yang lahiran, yang hamil mau lahiran ya, yang lahiran mau hamil lagi, pokoknya macam-macam, yang sakit mau ke rumah sakit, mau apa-apa boleh. Ada yang mau piknik ke pantai pakai mobil itu gratis, nggak pakai bayar. Karena itu terima kasih, boleh pilih mobil. Satu ketika dipinjam sama seorang pedagang, dibawa ke Cirebon, kecelakaan. Di mana? Di Sumedang. Di Sumedang. Orangnya panik, kabur, nggak ngerti tempatnya di mana nih, nggak ngasih tahu kontaknya yang ketabrak atau mobilnya, TKP kecelakaannya, tempat kejadian perkaranya itu di mana, nggak dikasih tahu, kontaknya nggak dikasih tahu, alamatnya dikasih tahu, hilang. Orangnya hilang, mobilnya hilang. Ayah kena musibah apa nggak ini berarti? Tapi lihat betapa Allah merubah musibah menjadi anugerah. Pas menjelang Ramadan ya, ayah telepon teman-teman ayah, oh iya saya punya teman alumni ustadz-ustadz yang di Sumedang itu banyak, tolong cariin mobil saya ada di mana. Pas dicari ternyata ketemu, ini nomor polisinya masih kelihatan, hancur, mobilnya udah hancur. Ayah datengin, ternyata di Cadas Pangeran, tanggal jauh lah dari sana, di Cadas Pangeran. Ya Allah, alhamdulillah ketemu. 3 bulan mobil ini hilang, orangnya, pelakunya hilang juga, nggak bisa dihubungi. Gak apa-apa. Urusan ayah bukan sama orang itu, urusan ayah sama Allah. Makanya ibu-ibu kalau ada yang datang menghina ibu-ibu, gak ada urusan sama orang itu. Karena orang itu datang menghina ibu-ibu, yang membuat kakinya bisa bergerak adalah Allah. Urusan ibu-ibu sama Allah. Mungkin ada dosa. Kalau kita dihina, yakinlah bahwa kita lebih hina daripada hinaan yang keluar dari mulutnya orang itu. Jadi ayah samperin tuh, sampai di sana nego-nego, akhirnya bisa dibawa ke bengkel. Berapa nih kira-kira? Kata bengkel itu, oh siapin aja 70-80 juta. 70. Musibah. Ayah keluarin dari bengkel itu, masukin di bengkel yang kecil, pinggir-pinggir jalan. Berapa nih? Siapin 40 juta. Oke, 40 juta. Umi saya nelpon, Faid nanti lebaran kok harus pulang ya, nggak boleh nggak pulang, kita kumpul keluarga. Oh iya Umi saya minta pulang, saya nggak ada mobil, anak sudah 5 plus 1 yang dalam perut, istri 1. Dibawa pakai motor nggak bakal cukup, harus ada mobil. Saya minta sama Allah, ya Allah, yang nyuruh saya pulang adalah umi saya yang engkau perintahkan agar saya taat kepadanya ya Allah. Anak saya 4, istri saya 1, saya 1, bawaan banyak. Kira-kira gimana nih Allah enaknya? Gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi, dapat mobil lagi ini. Alhamdulillah. Jadi ayah kecelakaan mobilnya, terus habis lebaran ditelepon sama bengkelnya yang mobil yang pertama itu. Ini mobilnya udah sebentar lagi selesai. Berarti mungkin besok bisa diambil. Berarti yang tadinya mobilnya 1 malah jadi 2. Padahal
habis kecelakaan. Berarti Allah bisa merubah musibah menjadi sebaliknya Allah bisa merubah anugerah menjadi musibah. Dulu pernah ada, ini kisahnya masyhur. Ada orang tinggal di satu gurun. Kerjaannya itu menggembala kudanya. Satu hari anaknya gembala kuda nih. Kudanya ada 2. Ketika dibawa pulang, ternyata kudanya jadi 3. Ada kuda entah dari mana datang, nyampur ke kudanya dia dan diusir-usir nggak mau, akhirnya dibawa pulang. Jadi kuda yang tadi 2 menjadi anugerah apa musibah? Anugerah musibah? Anugerah. Sampai di sini tetangga pada mengucapkan selamat. Alhamdulillah kamu berkah amat hidupnya. Tadi kudanya 2 kok datang pulang-pulang jadi 3. Kata dia, belum tentu ini anugerah. Bener, apa yang terjadi? Anaknya yang kecil latihan naik kuda, jatuh dari kuda, patah kakinya. Jadi itu anugerah apa musibah? Sampai di sini menjadi musibah. Keluarganya datang bela sungkawa, ya Allah yang sabar ya, anak kamu kok sekarang malah jadi patah kakinya. Kata orang itu, belum tentu ini musibah, boleh jadi ini anugerah. Besok datang utusan dari pemerintah setempat yang mengajak semua anak-anak muda dan anak laki-laki untuk wajib militer, masuk menjadi tentara sipil, berperang, dan kemungkinannya kecil untuk hidup dan bisa bertahan. Semua diambil, semua berangkat kecuali anaknya orang itu. Jadi selamat. Anugerah apa musibah? Jadi Allah mudah saja merubah anugerah menjadi musibah, musibah menjadi anugerah. Ini pondok pesantren boleh jadi adalah anugerah, tapi maaf, bisa jadi ini menjadi musibah. Bagaimana caranya? Jangan jauh-jauh dari Allah. Allah mewasiatkan kepada kita, ittaqullah ala ma amar wa ma naha. Ittaqu Rasulillah, gimana sih Ustaz? Ittaqullaha wa rasulahu ala ma amar wa ma naha. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah atas apa yang diperintahkan dan setiap apa yang dilarangnya. Kenapa Abah wasiatkan takwa? Karena Abah tahu nanti anak muridnya banyak yang akan hidupnya susah, ketemu masalah. Maka satu-satunya solusi terbaik untuk siapapun yang sedang dihimpit dengan masalah hidup adalah tidak lain tidak bukan dengan dia bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian Abah berpesan, natifu qulubakum min amradiha wa radaiha. Bersihkanlah hatimu. Dari apa dibersihkan? Dari penyakit-penyakit hati dan dari kotoran-kotoran hati. Jadi yang masih suka lihat tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Lihat tetangga beli motor, kita yang opnam. Nah, itu namanya kita punya penyakit hati. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu dihindari betul-betul. Apa sebab? Sebab ini adalah wasiat dari Abah. Ingin hidupnya bahagia, bersihkan hatimu dari segala kotoran, dari segala penyakit-penyakit hati, termasuk cinta dunia. Dunia ketika dikejar, dia seperti bayangan akan terus berlari. Tapi ketika kita berhenti, dia pun akan berhenti. Dan ketika kita berpaling, dia akan mengikuti. Itu adalah filosofi dari dunia. Ustaz Aziz hari ini membangun pondok pesantren ini, memakmurkan pondok pesantren ini dalam rangka membuktikan bahwa dirinya tidak mengejar dunia, dirinya mengejar akhirat. Maka janji Allah, wa atadhud dunya wa hiya rahul ghimah. Jama'allahu alaihi amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah mudahkan urusannya dan Allah bikin hatinya menjadi kaya. Orang itu kalau hatinya kaya, kekayaan dunia akan ikutin, Bu. Akan ikutin. Tapi orang hartanya banyak, berapa? 217 triliun. Hah? 271 triliun. Sekarang bahagia nggak tuh orang? Karena ada di banyak. Ibu-ibu duitnya berapa? 2.000 perak. Tapi cengar-cengir. Jika terus dijamin masuk surga, 2.000. Jadi uang itu bisa membawa kebahagiaan apa tidak? Ayo. Uang itu bisa membawa kebahagiaan apa enggak? Tidak bisa. Upami sekali. Upami serba hasilnya biasanya. Harta tidak bisa menjamin ketenangan hidup. Kalau sedih, kalau banyak, kalau bisa. Jadi harta uang tidak bisa dibawa mati. Betul? Tapi kalau kita tidak tahu caranya, kalau kita tahu caranya, harta kita, uang kita titipin di pondok pesantren Jaisyur Rahman, maka harta kita, uang kita akan kita bawa mati.
Apa pesan Abah yang ketiga? Yang ketiga adalah lazimus salata wa dzikra. Lazimuz dzikra wa salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lazimkanlah, basahilah lidahmu, bibirmu untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Makanya salawatnya syajaratul nubut. Nih ayahmu kan ijazahnya. Yang belum dapat ijazah, catat, bilang saya terima atau qabil tuh. Ayah ijazahkan sholawat syajaratun nubut sebagaimana Abah guru ayah mengijazahkan sholawat ini kepada ayah. Ayah ijazahkan sholawat ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Diterima? Kalau sudah diterima, diamalkan. Sholawatnya bagaimana? Namanya syajaratun nubut, pohon uang. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gampang apa gampang? Hafal semua? Berapa kali? 400 kali. Kapan dibacanya? Di waktu Isya. Masuk Isya sampai menjelang subuh. Baca. Tidak lebih dari 15 menit. Lakukan, amalkan. Insya Allah. Yang punya utang, lunas utangnya, amin. Yang punya biaya hidup yang banyak tercukupi semua, amin. Yang punya hajat, pengen bangun rumah, pengen renovasi rumah, pengen beli kendaraan, dikabulkan semua oleh Allah, amin. Yang pengen mantu, ya, yang pengen nikah dari insya Allah. Yang keempat, pesan Abah, pesan Habib Sanggaf yang keempat. Iqra'ul Qur'an wahfadhu wa ta'allamu ma'anihi wa tafsirihi. Bacalah Al-Quran, pelajari, hafalkan dan pahami makna dan tafsirnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, sahabat bingung, ya Rasulullah, katanya Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Bagaimana bisa engkau menyatakan bahwa Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Rasulullah menjawab, iya, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu keluarganya Allah dan manusia-manusia pilihannya Allah. Jadi kalau kita pengen jadi keluarganya Allah, jadikan anak kita sebagai penghafal Al-Quran. Di pondok pesantren naon? Jaisyur. Di rumah tahfidz naon? Jaisyur. Roman yang kecil-kecil masukin rumah tahfidz, yang besar-besar masukin di pondok pesantrennya. Punya keponakan, punya bibi, punya uak, punya saudara di luar daerah, kasih tahu. Di tengah-tengah hutan sawit ini sudah berdiri pondok pesantren Jaisyur Rahman, gratis sampai kiamat, kurang 2 hari. Jadi besok, isukan pagi itu kiamat. Nah itu baru berhenti. Itu saja. Dan yang terakhir, irhamu jami'al makhluqat, sayangilah makhluk-makhluk Allah. Abah pindah pertama hijrah ke Parung Bogor, yang dilakukan bukan hajat, berbagi beras. Makanya Ustaz Aziz di sini berbagi ilmu. Karena datang ke sini bukan begini, bukan sebagai orang yang tangannya di bawah, tapi insya Allah datang ke sini menjadi orang yang tangannya di atas. Kita doakan, mudah-mudahan pondok pesantren ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir yang masih sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya saudara sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang berdoa, Allah mudahkan harapannya. Yang sedang bekerja, Allah berikan jalan rezeki yang halal. Yang sedang berusaha, yang sedang berbisnis, Allah mudahkan usaha dan bisnisnya. Yang sedang berkarir, mudah-mudahan Allah perbaiki karirnya. Yang sedang menuntut ilmu, Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Mohon maaf kalau ayah Anda salah, banyak salah. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah ini silahkan langsung daftar, ambil formulirnya, daftar sebagai wali santri pondok pesantren dan rumah Quran Jaisyur. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.